Subhanahu wa taala kecuali hamba tersebut betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu ketetapan yang tidak akan pernah berubah dari dahulu sampai saat ini, dan ketetapan itu akan berlanjut sampai akan datang. Artinya setiap kita berkesempatan untuk menjadi salah satu hamba tersebut, dan alhamdulillah dari dulu sampai saat ini tidak pernah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kekasih agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada setiap kita. Dan ini kalimat sampai kepada Sahibul Hal Syekh Salman Al-Farisi, dan beliau betul-betul mengamalkan ayat ini. Allah nyatakan, katakan wahai kekasihku Muhammad kepada seluruh hambaku umatmu, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul hamba yang cinta kepada aku Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, katakan ikutilah aku yaitu Nabi besar Muhammad, yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan cinta dari Allah. Maka dengan kecintaan yang dimiliki oleh beliau terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin seseorang akan mengikuti seseorang kecuali terlebih dahulu orang itu telah mencintainya. Tadi kita dengarkan Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Habsyi menyatakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan para keluarga para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini tidak ada seorang menyebut nama mereka kecuali ma'abtarab aqwam binashri dzikra wan nasi. Alam semesta menjadi berbau semerbak, cuma saja tidak dicium oleh bangsa jin manusia selain mereka mencium bau itu. Beliau menyinggung wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtadaw sahwatal majdi bi qurbi wa tafayya'u bilal asy-syaraf al-asli bi waddihi wa hubbihi. Mereka mencapai maqam dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga antara mereka tidak ada jarak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dapatkan itu maqam kedudukan? Sehingga mereka betul-betul hamba yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betul-betul mereka mencintai Nabi Muhammad dan berupaya untuk melakukan apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab kecintaan itu mereka diangkat kedudukan mereka setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Habib Ali Habsyi menyinggung kita kalimat itu, masalah itu sesuai dengan tadi ayat yang dibacakan. Kesempatan itu alhamdulillah sudah diambil oleh almarhum Sahibul Hal, dan beliau sudah melakukan apa yang harusnya beliau lakukan, maka diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, telah menyatakan dan menetapkan suatu ketetapan bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan riwayatnya sahih Bukhari Muslim. Beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang hamba, Allah ketika ia telah mencintai seorang hamba, tadi kita mengatakan tidak mungkin Allah cinta kepada seorang hamba kecuali kalau hamba itu telah betul-betul mengikuti Nabi Muhammad dalam ibadah, dalam adat, dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku, bahkan gerak dirinya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah hanya untuk kita contoh dalam ibadah. Beliau adalah contoh secara mutlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang mutlak. Kalau ibadah, Imam Ghazali mengatakan tidak ada alasan untuk kita meninggalkan mencontoh Nabi Muhammad dalam ibadah. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya contoh dalam ibadah, Nabi Muhammad contoh dalam ibadah dan adat. Bahkan contoh dalam setiap kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Adat seharian kita itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Sehingga kebiasaan kita menjadi ibadah. Bangun kita ibadah, kita masuk kamar mandi ibadah, kita makan ibadah, kita minum ibadah, kita berpakaian ibadah, kita keluar ibadah, apapun kita dan apapun status sosial kita. Karena syariat kita tidak membedakan status sosial. Dan Nabi Muhammad contoh bagi status sosial yang paling tinggi.
paling tinggi yang hanya kita miliki presiden. Andai ada yang jauh lebih tinggi dari presiden, maka beliau adalah contoh bagi status sosial yang paling tinggi. Terutama dalam segi adab. Wama fil bariyati min khuluqin mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Habib Ali Habsyi juga mengatakan, tidak ada satupun akhlak yang mulia yang dimiliki oleh manusia, siapapun mereka, bahkan para nabi rasul. Para nabi rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki akhlak-akhlak mulia karena mereka mencontoh Nabi besar Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi wa lahu al-'ula fi majdihi wa makanihi awsaf 'izin qad ta'ala majduha akhadhat 'ala najmi suhabi 'inani. Habib Ali menjelaskan hal itu terhadap kita bahwasanya beliau contoh bagi semuanya, dan alhamdulillah syariat Nabi Muhammad tidak membedakan. Salat tak beda sama. Persediaan salat dengan kita sama. Bacaannya sama. Yang membedakan kita khusyuk atau tidak sama. Kalau persediaan mencuri dipotong enggak? Potong. Kita kalau mencuri dipotong sama. Syariat Nabi Muhammad tidak membedakan. Syariatnya sama, dari yang paling tinggi status sosialnya yang sampai yang paling rendah sama. Yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaba la yasma'una fiha lagwan wa la ta'lima inna idan salaman. Dan Allah mengatakan inna lil muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin. Membedakan kita di sisi Allah ketakwaan. Yang membedakan kita di sisi Allah ketakwaan. Kita di sisi Allah sama. Kita di sisi Allah sama. Kulluhum abid. Kulluhum abid. Wal idza qila yaf'al ma yurid. Semua kita hamba Allah. Sama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan status sosial kita di sisi Allah, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sisi Allah kita sama, dan kita tinggal cari kemuliaan di sisi Allah yang sudah dicari dan digapai oleh Syekh Salman Al-Farisi yang dengan keimanan ketakwaan, dan dia tidak mencapai maqam takwa kecuali beliau belajar. Tadi kita dengarkan beliau jauh maniknya belajar kemana? Ke Mekah. Guru-guru beliau Masya Allah Syekh Abu Bakar Syato dan lain sebagainya, belajar dengan guru-guru belajar agama, ngaji kitab, dan alhamdulillah itu warisan sampai saat ini kita wariskan. Belajar karena tidak mungkin seseorang akan namanya menggapai keimanan yang sempurna, ketakwaan sempurna kalau tidak belajar. Harus
الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بجاه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور واتنا بمشايخنا وحبائبنا وعلمائنا بالأحكامنا إن شاء الله يقول لهم نفع الأمة إن شاء الله الأمة في Kalimantan tersebut namanya Janubi yang ingat pada syarqi jami Kalimantan dan dari Sabang Merauke insyaallah naf'uhum insyaallah amin lil muslimin ya arhamar rahimin bijahi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya maulana ya mujib ya haq dalam baik terusna ala habibihim Syekh Salman al-Farisi taqdi hajatina wa hajat muslimin gharib wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin